Pada hari itu manusia hanya dibagi kepada dua golongan. Golongan pertama Allah sebut dengan wujuhun khasyi'ah, muka yang malu, muka yang sedih, dirundung permasalahan. Allah Ta'ala gambarkan amilatun nasibah. Muka itu seperti muka orang yang capek, berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali dibangunkan Allah Ta'ala di awal waktu pagi ini, dan kita bergegas berangkat ke rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Sholat subuh, awal sholat setiap hari kita lakukan. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala senantiasa kenikmatan sholat subuh di masjid senantiasa terus tumbuh di hati kita masing-masing, dan tidak ada rasa yang kehilangan yang paling berharga dari hidup kita tatkala kesempatan subuh itu hilang dari kita. Kapan itu Ustaz? Boleh jadi di saat Allah Ta'ala menitipkan penyakit kepada kita, ya, kita berbaring di rumah, di tempat tidur, subuh sudah masuk, azan yang bisa hanya kita dengarkan dari rumah atau dari rumah sakit, atau boleh jadi mungkin kita sedang kelelahan, capek dan sangat capek, atau boleh jadi kita tidak bisa tidur semalaman, pas mau dekat subuh kita langsung tertidur lalu lewat. Semua itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, pasti kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya bangun di waktu subuh merasakan kehilangan yang sangat berharga. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini kita lanjutkan kajian tafsir kita menjelang syuruk. Harapannya mudah-mudahan semakin kita tadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala yang boleh jadi kita sudah hafal ayatnya, suratnya, karena kita awali dari surat-surat pendek, maka semakin menambah keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, di awal kajian kita ini kita sampaikan bahwa pesta demokrasi sudah selesai, maka tidak ada lagi di antara kita sekat-sekat yang memisahkan batin kita. Kita semuanya menjalin kebersamaan dan persatuan untuk pasangan yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kajian kita yang lalu ini sudah kita lewati beberapa ayat dari surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu adalah sebutan dari hari kiamat. Masih ingat, Bu? Nah, udah lupa Ustaz, udah berapa minggu yang lalu kayaknya lupa. Kita ingatkan sedikit nama-nama
hari kiamat itu ada sekitar 20 nama. Salah satunya namanya disebut Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apa arti al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah itu yang menutupi, hari yang menutupi. Apa yang tertutup, Ustaz? Yang tertutup itu adalah antara runtuhnya kebatilan dan munculnya kebenaran. Di situ tertutup semua yang akan membela kita di hari kiamat. Tidak ada yang bisa berbicara di hari itu. Mulut tertutup. Yang bicara hari itu adalah tangan dan kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semua muka-muka kita tertunduk di hadapan Allah Ta'ala. Pada hari itu anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Pada hari itu semua wajah tertunduk kepada Zat yang maha hidup selama-lamanya. Karena kita mati lalu dihidupkan kembali. Sedangkan Allah Ta'ala Hayyun Qayyum. Allah Ta'ala itu hidup selama-lamanya, tidak pernah mati. Jangankan mati, tidur ngantuk saja tidak pernah Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu, pada hari itu manusia hanya dibagi kepada 2 golongan. Golongan pertama Allah sebut dengan wujuhun khasyirah, muka yang malu, muka yang sedih, dirundung permasalahan. Allah Ta'ala gambarkan amilatun nasibah. Muka itu seperti muka orang yang capek, berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Ada wajah kelompok yang kedua, wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari itu pula ada wajah, ada muka na'imah. Tadi pertama khosyi'ah, yang kedua na'imah. Tentu kalau kata-kata na'imah itu dari nikmat. Na'imah itu dari nikmat. Muka-muka yang senang dan berseri-seri, bahagia. Tidak ada lagi wajah yang paling indah kala itu kecuali wajah kelompok ini. Wujuhun yauma idzin na'imah, diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu, salah satu cara atau salah satu kita bisa melihat, bisa melihat orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, dikala dia hidupnya apa
apakah ini husnul khotimah? Bisa terpancar dari wajah si mayit. Tatkala meninggal, mukanya kok kelihatan senyum, ceria. Tidak ada kelihatan raut wajahnya itu, tidak ada kelihatan bersedih. Memang bisa kata Ustaz, jangankan yang hidup, mohon maaf, yang mati, yang apa namanya, jangankan yang mati, yang hidup saja bisa kita lihat wajah yang sedang senang, wajah yang sedang bersedih, bisa kelihatan. Nah, pas kita begini, kayaknya ini orang ini sedang banyak masalah, sedang bersedih. Kayaknya orang ini sedang gembira. Begitu, Bapak dan Ibu, wujuhu yauma idzin naimah. Ada kelompok yang kedua, kelompok yang digolongkan kepada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan panggilan ayat surat berikutnya, apa surat sebelumnya yang kita bahas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wajah inilah kelompok yang kedua. Ustaz, apakah masih ada kelompok yang ketiga? Tidak ada. Yang ada di hari kiamat nanti hanya dua kelompok. Kelompok yang berseri-seri dan kelompok yang penuh dengan masalah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bagaimana agar wajah kita itu termasuk golongan yang kedua, yang na'imah, lisa'yiha radiyah. Itu karena wajah-wajah kelompok yang kedua ini sa'iha, karena usahanya sewaktu di dunia, amalnya sewaktu di dunia. Jadi apa sa'yun itu, ya kan, lisa'iha sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu berusaha, beramal, berbuat, namun perbuatannya itu radiyah. Perbuatannya itu disenangi orang, hatinya pun menjadi tenang. Ada perbuatan yang tidak disenangi orang, Ustaz. Oh, subhanallah. Ada. Maka tatkala kita menginginkan wajah kita di hari kiamat na'imah, harus kita perbaiki sa'iha radiyah. Ya, apa itu? Usaha-usaha kita, amal-amal kita yang membuat kita menjadi berseri-seri di hari kiamat. Ini amal kita nih, amal kita. Hari kiamat nanti sesuai dengan amal kita, sesuai dengan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu radiyah atau justru bukan radiyah? Apakah perbuatan kita itu membuat kita jadi bahagia? Memang ada Ustaz perbuatan kita yang membuat kita tidak bahagia. Oh, banyak. Beramal kita tapi tidak mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Ada. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari perbuatan amal yang membuat kita tidak bahagia. Tidak ada kebahagiaan. Sudah beramal tapi tidak ada bahagia itu. Ini perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Kenapa saya tidak bahagia dengan amal saya? Kenapa saya tidak bahagia dengan sholat saya? Kenapa tidak bahagia dengan infak saya? Kenapa saya tidak bahagia dengan sedekah saya? Sedekah yang bagaimana, infak yang bagaimana? Yang membuat kita tidak bahagia
Tuh, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Itu Allah yang menyebut. Jangan sampai sedekah kita itu ada udangnya di balik batu. Pasti akan sakit dan membuat kebahagiaan. Aku bantu ini kok nggak ada syukurnya nih orang. Itu bermasalah tuh amalnya itu. Nggak rodiah lagi itu. Ya, tidak rodiah. Maka kita berusaha. Sholat yang kita lakukan membawa kita rodiah. Bacaan Quran yang kita lakukan membuat kita rodiah. Ya. Sedekah yang kita berikan membuat kita rodiah. Amal perbuatan usaha ke sawah, ke ladang, ke kantor membuat kita rodiah. Maka itulah yang akan menjadikan wujud naimah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, fi jannatin 'aliyah. Kalau tadi kelompok pertama Allah sebut masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini gambarannya udah pasti ini bukan hayalan-hayalan Ustadz Nasrin lagi, ini enggak. Kan kita tadabbur ayatnya. Ini ilmu pasti ini. Bukan kayak yang dibilang sama seseorang yang sudah punya nama di nasional katanya. Ini kebanyakan orang-orang ada kelompok-kelompok yang ahli akhirat. Bukan, kan Allah yang menyebut. Dan kita wajib percaya bahwa nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan membagi dua kelompok manusia. Tidak ada kelompok yang ketiga. Ada wajah yang bersedih, ada wajah yang bersedih-sedih. Allah yang menyebut. Wajah yang bersedih akan dimasukkan ke dalam neraka, minumannya dari nanah, tidak akan memberikan kekenyangan sama sekali, akan justru penyakit yang didapat. Kan begitu, la yusmin wa la yughni min ju'. Makanannya tidak mengenyangkan, minumannya tidak membuat kita jadi haus, membuat kita tidak haus, tapi terus terasa seperti minum air laut. Tidak ada habisnya. Kan begitu Bapak dan Ibu. Itu gambaran-gambaran itu Allah sebut dalam Al-Quran. Dan kita wajib yakin itu. Ya Ustaz, nanti akan kita lihat bersama. Kita rasakan bersama. Yang menyebutkan sekarang, yang mendengarkan sekarang, sama-sama kita rasakan. Tujuannya Allah sebut di Qur'an. Tujuannya biar kita berhati-hati, perbaiki amal. Kan begitu. Di dunia udah bisa kita rasakan apakah amal kita rodiah, apakah perbuatan kita rodiah, apakah sholat kita rodiah, baca Quran kita rodiah. Udah bisa kita rasakan dari sekarang itu. Subhanallah. Ya. Maka wajah yang naimah tadi, yang berseri-seri, yang bahagia tadi, fi jannatin 'aliyah. Mereka tempatnya di surga yang paling tinggi. Allah Akbar. Dan inilah salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selalu memperdengarkan ayat ini paling tidak sekali dalam sepekan. Nah, hal ataka hadithul khashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah. Kenapa Allah sebut hadis kemarin itu Pak, kita ulangi sedikit. Kenapa Allah sebut perbincangan hari kiamat? Agar paling tidak terbesit di hati kita peristiwa hari kiamat itu paling tidak sekali dalam sepekan. Kita ingat ada hari kiamat, ada hadis perbincangan. Nah, kira-kira sekarang Bapak dan Ibu, apa yang menjadi perbincangan hangat di antara kita? Pasti pilkada. Semestinya yang harus lebih hangat lagi bukan pilkadanya. Apa dong? Ghasyiyahnya. Nah, itu. Ghasyiyahnya.
Sebab ini semua akan berlalu, akan lewat aja udah. Sebagaimana lewatnya umur dari kita, lewat. Tetapi yang akan datang ini, Hosea ini, Allahu Akbar, pemandangan yang sungguh sangat menggetarkan tubuh kita. Allahu Akbar. Jadi makanya salah satu yang akan membuat seseorang itu berubah agar menjadi lebih baik adalah dia harus menanamkan keimanan tentang hari kiamat. Rukun yang rukun iman, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, hari kiamat. Sekokoh ini hancur lebur, dan itu ayatnya ribu-ribu, beda redaksi. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut Al-Qari'ah, kadang-kadang Allah sebut At-Tammah, kadang-kadang Allah sebut An-Tanada, kadang-kadang berbagai macam-macam sebutan agar kita sadar tentang hari kiamat itu. Allah Akbar. La tasma'u fiha laghiya. Ciri-ciri surganya Allah itu pertama, tadi di sini di ayat ini, engkau tidak akan mendengarkan kata-kata percakapan-percakapan yang bentuknya laghiyah. Percakapan-percakapan yang tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. La tasma'u fiha laghiyah. Di situ kamu tidak akan mendengarkan kata-kata yang tidak berguna. Di surga nanti semuanya nyata. Tidak ada di situ kata-kata dusta. Tidak ada di situ kata-kata janji-janji. Tidak ada. Yang paling enak kan Pak, membuat janji. Surga janji, mana enak. Surga janji. Perempuan banyak tertipu karena janji. Di hari akhirat, di surga nanti tidak ada janji. Yang ada apa? Yang ada kenyataan. La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan mendengarkan kata-kata yang tidak berguna di situ. Fiha 'ainun jariyah. Di surga itu nanti ada air, mata air yang mengalir. Tidak ada putusnya, Bu. Tidak ada putusnya. Ada air sungai yang airnya dari susu, ada dari madu. Dalam Al-Quran itu disebut. Subhanallah. Kalau kita cerita susu, apa yang terbayang? Maksudnya kesehatan, segar bugar, putih berseri. Ya kan? Kalau air madu, apa yang terbayang di kita? Kelezatan, kenikmatan, semua ada. Fiha 'ainun jariyah. Allah Akbar. Makanya kalau Rasulullah SAW tatkala dia bercerita tentang surga, itu para sahabat itu rasa-rasa udah mau langkah saja ke surga itu. Karena keyakinan mereka. Kalau kita kan kadang-kadang yakinnya yang kurang. Bu, kita bercerita surga nih.
Mohon maaf, ada orang berkata, rasa-rasa yakinnya itu masih kurang di kita. Dan itu salah satu kekurangan iman kita. Tatkala orang bercerita tentang neraka, tak ada lagi rasa takut di hati itu. Biasa-biasa aja tuh. Tatkala orang bercerita tentang surga, tidak ada lagi rasa pengen, rasa penasaran, tidak ada lagi. Dan itu adalah tandanya iman kita sudah menipis. Nah, dan itu berbahaya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kepada ibu yang berbahagia, fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Di surga itu telah tersusun rapi tempat-tempat tidur. Sebagaimana ibu kalau ke hotel, bu, apa yang ada sebelum masuk hotel itu, pas kita masuk lagi hotel bintang 5, ada syarat-syaratnya itu. Ada kolam renangnya, memandang langsung view-nya mantap. Semakin mahal tuh surganya itu. Pas kita masuk sudah ada akwabun mawdu'ah, ada minuman-minuman tersusun, terhidang rapi, ya kan? Lalu ada sofa-sofa siap menerima tamu. Gambaran itu baru hotel itu. Ini kalau kita lihat boleh jadi ini mereka, mohon maaf nih, mungkin ya dalam menilai hotel itu mereka lihat dari surat Al-Ghasyiyah. Bu, ya. Kalau bintang 5 itu syaratnya ini baru dapat bintang 5. Seperti itulah. Mungkin mereka lihat dari sini. Dari surat Al-Ghasyiyah ini. Coba kita lihat, Bu. Lisa'iha radiyah, pertama, mukanya itu berseri-seri. Ada enggak orang masuk hotel menangis? Mana ada, Bu? Ya, pasti senang. Oh, tempat tidur telah tersusun rapi, Pak. Pertama kali yang diperhatikan di hotel itu tempat tidurnya. Kecil atau besar, beda harganya, Bu. Betul lah. Kalau hotel, kalau tempat tidurnya semakin besar, bantal gulingnya semakin banyak, ya kan? Kita masuk udah disiapkan situ buah, WC-nya belum pernah dipakai, udah dibersihkan, sabun-sabunnya tersusun rapi, semakin mahal itu. Seperti itulah. Mungkin, mohon maaf, gambaran surga yang kita lihat di dunia mungkin seperti itulah. Belum masuk kita udah disambut. Ini kan untuk mendekatkan kita aja di pemikiran kita. Lebih dari itu, Ustaz. Kalau surga itu subhanallah, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Surga Allah Ta'ala itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dirasakan, tidak pernah terdengar oleh telinga. Saking hebatnya rupa. Namun Allah sebut gambaran-gambarannya tentang surga. Ini tadi masuk ke sana radiyah. Yang kedua na'imah, jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laqiyah. Coba, Bu, kita sedang enak-enaknya di hotel umpamanya. Tiba-tiba kita dapatkan kedustaan, datang cerita yang gak enak kita dengarkan. Itulah dia. Di surga gak ada. Kenikmatan yang ada. Terus sururun marfu'ah. Di situ salir-salir tempat tidur telah terbentang rapi, siap menerima tamu, gitu. Wa akwabun mawdu'ah. Minuman-minuman akwab, makanan-makanan telah tersusun rapi. Coba, ada tinggal menikmati. Kita lanjut. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Namariku masfufah. Coba terbayang oleh kita hotel, tapi hotelnya itu bukan hotel bintang 2 atau 3. Pernah enggak Ibu mendengarkan
satu malam menginap di hotel itu sampai 500 juta. Ada di Dubai itu, subhanallah, 500 juta, bahkan di atas itu ada. Bagaimana itu semalam cuma seperti itu? Konon katanya, saya lupa itu, termahal hotel di dunia itu ada sebuah pulau hotel. Jadi pulau, kesananya aja kita harus naik kapal pesiar, makanya mahal. Allahu Akbar. Di surga nanti akan kita rasakan itu, Bu. Oh, yakinlah. Di surga nanti itu akan kita rasakan. Allahu Akbar. Wa zarabiyyu mabthutha. Dan di surganya Allah Ta'ala itu permadani terhampar begitu indah. Apa itu permadani, Ustaz? Karpet merah dan mewah. Oh, subhanallah. Maka Bapak dan Ibu, ayat tentang neraka, tentang surga yang Allah sampaikan ini pasti ada. Pasti. Tidak ada cara lain kecuali kita terus bersemangat di dalam hidup ini untuk beramal, dan amalnya yang rodiyah. Baik, mudah-mudahan kajian kita ini menambah semangat untuk diri kita masing-masing, mempertebal amal kita, iman kita. Betapapun mungkin kita di dunia tidak menikmati dunia ini seutuhnya sebagaimana orang-orang sana menikmatinya, tapi yakinlah kenikmatan itu akan kita bersamai nanti di surga dengan amal dan ibadah kita. Bapak dan Ibu, insya Allah kita lanjutkan dengan cerita tentang onta. Nah, berikutnya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Setelah Allah cerita tentang surga dan neraka atau neraka dan surga, maka Allah kembalikan kepada otak kita. Ayo kamu lihat, perhatikan. Kalau kamu kurang yakin dengan surga dan neraka, udah saya kembalikan lagi ingatan kamu, pikiran kamu, kata Allah Ta'ala, kepada onta, bagaimana Allah menciptakan onta dan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup kajian atau tadabbur ayat kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an